nguasani, ai istiwaan tegese kelawan pemanggon, yali kukang ya Allah mantesi apa istiwa bihi kelawan Allah, fas'al bihi khabira, fas'al mongko takono sapa sira ayyul insanu he para menungso bihi kelawan Rahman, bihi kelawan Rahman khabiran ing wong kang waspada, khabiran ing wong kang waspada, yukhbiruka bi sifatihi, yukhbiruka kang ngabari sapa khabir ing sira bi sifati kelawan pira-pira sifate, bi sifati kelawan pira-pira sifate ya Allah ya Rabbi ya Karim, kelawan sifate Allah, kelawan sifate Ar-Rahman sami mawon. Pun sak mangke bahas ayat setunggal niki mohon Masya Allah penjabarannya luar biasa ini sebenarnya. Pada sekarang ini kembali membahas mengenai yang namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah pun bolak-balik kula aturaken yaitu membahas tentang alam semesta. Ayat-ayat yang membahas tentang pembahasan alam semesta ini. Kita dulu napa tentang ayat riyen alladzi khalaqa sab'a sama alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan langit, ya, seluruh langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan perkara yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyamin, di dalam fi sittati ayyamin, di dalam 6 hari, dalam jangka durasi waktu 6 hari, min ayyamid dunya, ini dari hari-harinya dunia, ai fi qadriha, yakni dalam kira-kiranya hari dunia. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, murati ayat irian mawon. Sittati ayyamin, dalam 6 hari, semastawa alal arsh ar-Rahman fas'al bihi khabira. Kemudian Allah Ta'ala menempat atau menguasai arsh ar-Rahman, yakni Allah Ta'ala zat yang maha pengasih. Fas'al bihi khabira, maka bertanyalah kamu wahai manusia tentang Allah Ta'ala kepada orang yang mengetahui sifat-sifatnya Allah. Terus dalam hal ini ada 3 pembahasan. Yang pertama pembahasan mengenai tentang penciptaan langit, bumi dan seisinya. Kedua membahas tentang Allah Ta'ala itu menetap atau menguasai arsy. Dan yang ketiga fas'al bi khabira, tentang kewajiban seseorang untuk menuntut ilmu dengan bahasa mudah seperti itu ya. Sekarang kita bahas yang pertama ini saja. Alladzi samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa fi sittati ayyamin. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan langit, ya, seluruh langit, wal arda dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, wa ma bainahuma, ya, fi sittati ayyamin, dalam jangka waktu durasi 6 hari. Ini kenapa kok 6 hari? Min ayyamid dunya, yakni 6 hari seperti hari-hari di dunia. Ai fi qadriha, yakni dari segi waktunya. Li'annahu lam yakun sama syamsun. Jadi bahasanya tengeriki dingendikaken cuma kira-kiranya saja. Cuma kira-kiranya saja karena dulu itu di waktu Allah Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi masih belum ada yang namanya matahari. Walau sya'a, pun koma di situ. Walau sya'a la khalaqahunna fi lamhatin. Andaikan Allah Ta'ala hendaki, niscaya Allah Ta'ala akan menciptakan langit, bumi dan seisinya itu dalam jangka waktu cuma 1 lamhatin, dalam waktu yang sangat sebentar, sekejap mata. Cuma kenapa kok dibuat 6 hari? Udulu anhu li ta'limi khalqihi at-tasabbuta. Jadi Allah Ta'ala sengaja tidak membuat seluruh alam semesta ini
dalam jangka waktu yang sangat sebentar, cuma sekejap mata dengan ucapan kun fayakun, ya zaningatan, akan tetapi tetap menjadi 6 hari. Alasannya adalah lita'limi fi atas sabutah, untuk mengajarkan kepada para makhluknya yang tasabut harus pelan-pelan dalam semua urusan. Kita selesaikan dulu tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya nih. Semastawa alal arsh, kemudian Allah Ta'ala menempat. Niki kebetulan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini mengikuti tafsirnya para ulama salaf. Allah Ta'ala kemudian Allah Ta'ala menempat ke arsh. Huwa fil lughati sarirul maliki. Yang namanya arsh itu secara bahasa adalah singgasananya raja. Ar-Rahmanu badalun min dhamiri istawa. Ar-Rahman ini merupakan badal dari dhamir yang ada pada lafaz istawa. Huwa ay ar-Rahman. Jadi badalnya. Ay istiwaan yaliku bihi. Ini pendapatnya para ulama salaf. Yani Allah Ta'ala itu menempat kepada arsh, tapi dengan menempat yang patut dengan keagungannya Allah. Tidak perlu dipertanyakan bagaimana menempatnya, duduknya, nggak perlu, nggak boleh ada yang bertanya seperti itu. Fas'al bihi khabira. Fas'al ayyuhal insan, wahai manusia, bertanyalah kamu bihi dengan Allah Ta'ala zat yang maha pengasih, khabiran kepada orang-orang yang tahu, ayyuh biruka bisifati, yang bisa memberitahu kamu tentang sifat-sifatnya Allah. Guys ya, jadi saya ingin bahas ini yang pertama. Allah Ta'ala menciptakan langit dalam durasi waktu berapa? 6 hari. Ada nggih? Jadi Allah Ta'ala menciptakan yang namanya napa iku jenenge langit, bumi dan seisinya dalam jangka waktu durasi 6 hari. Itu bagaimana? Ini banyak sekali di dalam tafsir-tafsir dijelaskan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita jelaskan terlebih dahulu. Seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kamu tak kasih pelajaran yang ringan-ringan dulu aja ya. Nanti pelajaran yang berat itu daunnya Al-Jawahiri nanti ya. Sekarang dikasih yang ringan-ringan dulu. Tengeriki dingendikaaken masalah Allah Ta'ala menciptakan dalam durasi waktu langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam durasi waktu 6 hari. Tengeriki dingendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, bahwa menciptakan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu lebih agung, itu lebih besar, itu lebih sulit daripada menciptakan manusia. Terus tengeriki akan maka manusia ini diciptakan oleh Allah hanya dalam durasi waktu mungkin ada yang 1 hari, ada yang mentok cuma mungkin ratusan tahun. Itu sing jenenge menungso. Tapi kalau yang namanya bumi, langit dan seisinya ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan harus selalu harus selalu terus ada tanpa terjadi yang namanya sebuah kecacatan. Bahasanya tengeriki dingendikaken amma samawati wal ardu faqad khalaqahallahu Ta'ala bihandasatin daqiqah. Allah Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi dan seisinya ini dengan adanya cara bahasanya ilmu handasah. Ilmu handasah itu ilmu arsitek, ilmu kearsitekan yang sangat dalam sekali. Karena apa? Tengeriki dingendikaken wa qawanina la tatakhallafu wa la tahtallu ma'a ma yamurru 'alaiha min azminah. Harus menggunakan ilmu arsitek yang benar-benar sangat mendalam dan presisi. Karena kalau tidak seperti itu bahaya, nanti bisa cacat. Ibarat mulai delok nang perkuliahan iki lho Pak, bangun sing jenenge jembatan ngono ae iku ya ana ilmu arsitek. Karena kalau sampai kok perhitungannya kurang tepat, gawe jembatan ngono ae, wah jembatannya rubuh. Maka sama, ini bukan hanya sekedar jembatan Pak,
langit dunya saisine. Ini harus ilmu arsitek yang benar-benar mendalam. Nah, sekarang kita membahas. Mulana tengger iki dikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim membahas 6 hari. Jadi pembahasan 6 hari ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam kebanyakan ayat Al-Qur'an memang menjelaskan bahwa yang namanya langit, bumi dan seisinya itu diciptakan dalam durasi waktu 6 hari. Cuma ada satu ayat bahasa dalam satu surat ada yang mengindikasikan bahwa penciptaan langit, bumi dan seisinya itu dalam jangka waktu 8 hari. Yaitu di dalam surat Fussilat mulai dari ayat 9 sampai ayat 12. Ini kamu biar tahu, maksudnya jenenge wong menafsiri itu biar tidak pincangan harus mengetahui pada ayat yang lain. Mulane dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi teng mriki beliau dawuh dalam surat Fussilat mulai ayat 9 sampai ayat 12 itu mengindikasikan, bahasanya cuma indikasi bahwa penciptaan langit, bumi dan dunia seisinya ini dalam jangka waktu 8 hari. Yaitu ayatnya saya bacakan, qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin. Dalam ayat 9 teng mriki dikaaken bahwa Allah taala niku khalaqal arda fi yaumaini. Menciptakan bumi dalam durasi waktu 2 hari. Bumi itu diciptakan dalam durasi waktu 2 hari. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin. Yang nomor 2, Allah Ta'ala menciptakan di atas bumi itu gunung-gunung yang kuat, yang kokoh, dan seluruh makanan-makanan yang ada di dalamnya, dan semua yang ada di atas bumi ini dalam durasi waktu 4 hari. Berarti iki wis 6. Dilanjutkan di dalam ayat yang selanjutnya teng mriki dingendikaken summastawa ilas sama'i wa yadukhanu faqala laha wal ardi tiya tau'an au karhang qalata ataina ta'iin faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan langit 7 sab. Itu Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan menempuh durasi waktu 2 hari. Berarti kalau melihat ayat dalam surat Fussilat ini seolah-olah 8. Bumi diciptakan 2 hari dan isi-isinya bumi berupa gunung-gunung dan juga semisalnya itu 4 hari ditambah menciptakan langit 7 sab itu juga 2 hari. Maka kalau di total ini berarti seolah-olah ini adalah total 8 hari. Lalu bagaimana dengan yang ada di dalam surat Al-Furqan ayat 59 ini yang ayatnya langsung jelas fi sittati ayyamin, dalam jangka waktu durasi 6 hari. Ternyata menurut dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi teng mriki dingendikaken ternyata dawuhnya beliau oh, jangan difahami yang 4 itu tadi, 4 yang hakikatnya 4. Artinya begini. Pertama kan di dalam ayat yang 9 surat Fussilat itu kan alladzi qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini, menciptakan bumi dalam durasi waktu 2 hari. Kemudian wa ja'ala fiha rawasiya fi min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan isi-isinya bumi itu dalam jangka waktu 4 hari. 4 hari ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi jangan diartikan 4 yang berarti 2 ditambah 4. Tapi 4 ini maksudnya adalah menciptakan seisi bumi ini adalah 2 hari yang ketika ditambahkan dengan 2 hari bumi itu totalnya menjadi 4. Ya, sebenarnya yang cuma perlu dijelaskan di situnya saja. Jadi 4 di situ itu jangan diartikan 4 jam ngoten mboten. Tapi 4 jam, 4 hari. Tapi artinya adalah 2 hari yang ditambah
2 yang sebelumnya menjadi 4. Dan ini memang sudah biasa di dalam omongan kita. Biasanya kita ngomong, aku perjalanan teko Surabaya nang Pasuruan sak jam. Tutuk Probolinggo jadi total 3 jam. Kan nggak bisa kan difahami bahwa 1 ditambah 3 yang menjadi totalnya kalau sampai Probolinggo itu 4 jam, kan nggak bisa. Itu biasa dalam omongan kita, itu biasa. Sehingga arba'ati ayyamin sawa al-lisailin, ini artinya 4 di sini adalah 2 yang ditambahkan dengan 2 yang sebelumnya. Ini yang pertama. Ini secara bahasanya pembahasan yang penjamian antara ayat 1 dengan ayat yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang menciptakan dalam jangka waktu durasi 6 hari itu tadi. Sampean bisa lihat di dalam tafsir sawinya sampean itu ada. Dalam tafsir sawi dikatakan fal ardu fi yaumaini. Bumi ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam durasi waktu 2 hari, yaitu yaumal ahadi al-ahadi wal isnen, hari Minggu dan hari Senin itu menciptakan bumi. Wa ma alaihi ma fi yaumaini as-sulasa wal arbi'a, dan semua yang ada di atasnya muka bumi dan juga langit itu Allah Ta'ala ciptakan dalam jangka waktu 2 hari, yaitu hari Selasa dan Rabu. Was samawati fi yaumaini al-khamis wal jum'ah. Yang namanya langit 7 sab itu Allah Ta'ala ciptakan dalam durasi waktu juga sama, yaitu 2 hari, hari Kamis dan juga hari Jumat. Hari Kamis dan juga hari Jumat itu malah dengar iki dikatakan wa faragha min akhiri sa'atin min yaumil jum'ah. Allah Ta'ala selesai menciptakan seluruhnya di jam terakhir di hari Jumat. Malah dengar iki dikatakan tadi durasi waktunya adalah 6 hari, Minggu dan juga Senin menciptakan bumi, Selasa dan Rabu menciptakan seisinya, kemudian Jumat dan juga Khamis dan juga Jumat itu menciptakan langit. Dan selesai di hari Jumat. Ma'ano, kalau biyen pun nate dibahas tentang ayat yang ada pada Ya Allah ya Rabbi ya Karim yang bunyi ayatnya innama ju'ilas sabtu. Iku surat apa ya? Innama ju'ilas sabtu. Di dalam surat An-Nahl ayat 124, innama ju'ilas sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sampean bisa lihat di surat An-Nahl ayat 124, keterangan saya di situ bahwa yang namanya seorang manusia, seluruh alam semesta ini membutuhkan yang namanya waktu libur. Dalam 1 minggu itu awak dhewe butuh yang namanya libur. Kalau liburnya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani itu hari Sabtu sama Minggu. Tapi kalau kita itu hari liburnya adalah hari Jumat. Kenapa kok seperti itu? Alasannya karena nggak sesuai. Kalau hari Minggu dibuat hari libur itu nggak pas. Karena hari Minggu adalah hari di mana Allah Ta'ala baru memulai penciptaan alam semesta. Begitu juga Sabtu. Sabtu juga tidak pas kalau digunakan sebagai hari libur. Karena Allah Ta'ala itu selesai di dalam menciptakan seluruh alam semesta ini adalah hari Jumat. Gampang ngomongin loh Pak. Kalau seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang riki dingendikaken wakila tamma khalquha yaumal jum'ah faja'alahu ta'ala idan lil muslimin. Bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan seluruh alam semesta ini sempurna di hari Jumat, sehingga dijadikan yang namanya hari Jumat itu hari raya, hari libur. Awadeku pantas, sebuah hari itu pantas untuk dijadikan hari bersenang-senang, hari libur,
ketika terjadi sebuah nikmat yang agung pada hari itu. Dalam hal ini adalah hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang sangat agung karena di hari Jumat itulah penciptaan semesta ini selesai. Itu bahas sing jenenge ya Allah ya Rabbi ya Karim masalah hari-harinya. Lah, sekali lagi tang kitabnya tang mriki dikatakan aimin ayyamid dunya ai fi qadriha, yakni 6 hari dalam kadarnya dunia. Hari-hari dunia li'annahu lam yakun tamma syamsun, tidak ada di sana itu yang namanya matahari. Dilanjutkan lagi, ketika timbul pertanyaan, katanya Allah Ta'ala idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Katanya Allah Ta'ala itu kalau mau menciptakan sesuatu cukup untuk semua itu terwujud hanya dengan kalimat kun. Ini pertama yang perlu saya ingatkan bahwa kun itu bukanlah sebuah syarat agar Allah Ta'ala bisa menciptakan sebuah hal. Jadi aja sampai salah paham. Oh, Gusti Allah itu menciptakan itu berarti kudu ono kalimat kun dulu jadilah kamu. Itu enggak. Kun itu merupakan hanya sebuah ibarat, takbir, pengibaratan biar kita itu gampang paham. Andaikan tanpa kalimat kun pun Allah Ta'ala bisa menciptakan sesuatu itu langsung wujud. Paham ya? Jadi kun fayakun, kun itu merupakan sebuah takbir yang sifatnya memudahkan untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada pertanyaan intinya tadi, kenapa kok katanya Allah Ta'ala mampu menciptakan segala sesuatu cuma dalam sekejap mata, tapi kok ini butuh proses sampai 6 hari? Apakah Allah Ta'ala nggak mampu? Dijawab oleh para ulama, walau sya'ala khalaqahunna filam hatin. Andaikan Allah Ta'ala itu berkehendak, niscaya Allah Ta'ala akan menjadikan seluruh alam semesta ini hanya dalam waktu sekejap. Cuman wal udulu anhu li ta'limi khalqihi at-tasabbuta. Allah Ta'ala tidak menciptakan alam semesta ini dalam durasi waktu sekejap, tapi menempuh durasi waktu 6 hari karena Allah Ta'ala ingin mengajarkan kepada para makhluk bahwa semua itu butuh yang namanya proses. Kabeh kuwi butuh proses. Ngoten lho. Biar bisa menjadi pelajaran besar bagi seorang manusia bahwa semua itu butuh proses. Allah Ta'ala saja yang mampu untuk menciptakan dalam sekejap. Nyatanya Allah Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi ini dalam jangka waktu 6 hari untuk mengajarkan kepada kita bahwa betapa yang namanya sebuah proses itu sangat indah. Ini bahas yang jenenge proses. Mula teng mriki dingendikaken bahasane beliau ngoten. Tadi awak dhewe butuh Pak yang namanya sebuah proses itu butuh. Sekaligus juga untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita itu ya memang beraktivitas dalam jangka waktu 1 minggu itu awak dhewe beraktivitas dalam hari yang 1 hari libur iku dino Jumat bolak-balik matur umpama atau siapapun yang memiliki kekuasaan, entah itu kekuasaan itu dengan arti punya karyawan atau punya lembaga atau punya apapun itu, hendaknya kita memberi hari liburnya itu ada dari Jumat, karena hari Jumat ini adalah hari libur yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita para muslimin. Jadi ajak melok libure dino Sabtu atau Minggu, libure hari Jumat ya, yang penting ajak bendina libur, ilmu bendina libur. Kita lanjutkan lagi. Nah dari ya Allah ya Rabbi ya Karim 6 hari itu tadi ya. Kalau lanjutkan lagi tengriki diingin dikaakan lah sekarang ki awak dewe ayo bahas yang diterangkan oleh
Syekh Al-Jawahiri. Mbuh, aku dhewe emang maca tapi sik kurang tahu paham. Jajal cahaya. Kira-kira iso apa nerang nih. Kenapa kok 6 hari? Kenapa kok angkanya itu kok 6? Kenapa kok enggak 7 saja? Kenapa kok enggak 5 saja? Kenapa kok enggak 4 saja? Atau angka-angka yang lainnya kenapa kok 6? Ini nanti kembalinya kepada ilmu matematika. Dawuhnya Syekh Al-Jawahiri di dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa matematika itu merupakan ilmu yang mana bisa digunakan untuk mengenal Allah Ta'ala. Wah, ini ilmunya ilmu dhuwur, Pak. Kamu dan saya tentunya. Lek paham ya alhamdulillah, lek ora paham ya mbuh. Yang penting tak sampaikan dulu. Soalnya ini wangel tenan ya. Saya ini di dalam tafsir Al-Jawahirinya menerangkan tentang itu tadi. Tapi bagus ini. Edan-edanan ya. Kayak enak ya. Oh, niki. Insyaallah dawuhnya beliau tentang pembahasan ayat alladzi khalaqas samawati wal arda wa fi sittati ayyamin. Tengeriki dingendikaaken pada hakikatnya. Beliau ini kan kebetulan seorang ulama tafsir, kan ayat Al-Qur'an itu sesuai dengan ilmu-ilmu bahasa fisika. Ngono iki ilmu fisika. Hah? Hah? Yes, ngono kuwi lah apa bahasane aku dhewe ora patek paham. Wis alam semesta, bu ilmu sains, bu ilmu fisika, bu ilmu biologi, pokoknya ilmu-ilmu ngono kuwi. Yang menarik kan seperti itu beliau. Terus dawuhnya beliau itu begini. Faqala innama dzakartuhu hunaka la hubaru alaihi lu fi nafsi syai'un mimma qultu fi dzikri sittati ayyamin. Beliau itu kepikiran terus jenenge ulama iku ancen pikirannya ku terus mikiri ilmu terus. Ini namanya bukan hanya ulama saja, ilmuwan. Para ilmuwan itu yang dipikirkan itu ingin mendapatkan sebuah penemuan dan penemuan. Itu namanya ilmuwan. Mulanya beliau tinggal ini dilanjutkan bahwa wa ma'lumun anna samawati wal arda lam yasna'allahu illa fi malayinil malayin minas sinin. Mestinya perlu kita ketahui bahwa termasuk hal yang maklum adalah Allah Ta'ala itu menciptakan alam semesta ini butuh durasi waktu. Ini bukan masalah bukan masalah kekuasaan loh ya. Tapi ini membahas masalah yang namanya proses. Sekali lagi membahas yang namanya proses. Kalau dawuhnya beliau, tengergi beliau dawuh, Allah Ta'ala itu tidak membuat langit dan bumi ini kecuali dalam durasi waktu malayinil malayin minas sini. Malayin itu 1 juta. 1 juta kali 1 juta itu piro? Ya. Jutaan jutaan tahun untuk menciptakan yang namanya langit, bumi dan seisinya. Bahkan beliau tengeriki dikatakan wa idza kanatil ardulam yatimma tassun'uha illa fi mi'atil malayin fama baluka bi baqiyatil awalim kasyamsi wa tawabi'iha. Kalau kita itu menyangka bahwa yang namanya langit, yang namanya hanya planet bumi saja butuh durasi waktu katakan 100 juta tahun, mi'atil malayin, 100 juta tahun. Apalagi yang namanya matahari. Bumi kan kecil, Pak. Bumi itu lebih kecil daripada yang namanya matahari. Kira-kira butuh berapa jutaan tahun? Ini dawuhnya beliau. Dilanjutkan lagi. Ketika akan wa idza kanatil latifatus sawaniyah allati hiya fawqal qarratin nariyah allati hiya ibaratan an batinil ardi lam tukawwan ala ra'i ba'dil ulama illa fi nahwi sulusi mi'ati milyun sanah fama baluka bi baqiyati tabqah. Dan sebagian ulama-ulama yang ilmu sains biologi mengatakan bahwa butuh hanya menciptakan bumi saja tabqah sawaniyah. Di bumi itu kan
ada 7 sab. Sab-sabnya itu tiap-tiap sabnya ada yang mengatakan sampai 300 juta tahun. Makanya denger iki dingin-dingin. Innamal ladzi yahumuni al-an a'rifu limadza ikhtara adada sittah. Kalau tadi dikatakan di awal bahwa kenapa kan butuh waktu durasi yang sangat lama sampai jutaan tahun. Tapi nyapa kok nang kene ku dibahasakan cuma 6. Apa rahasianya? Ayo, ini dihitung nih ya. Insya Allah, aku dia manggis moco tapi masya Allah, uangel. Tapi tak terang nih pelan-pelan, paham bareng-bareng. Jadi ngeten, sing jenengi bilangan itu, saya tak bilangan itu mulainya 1 atau 2. Mesti kalian jawab yang bilangan itu diawali oleh 1. Tapi daunnya beliau gini, yang namanya 1 itu nggak bisa dinamakan sebuah bilangan. Karena 1 tidak berbilangan. Bang Borawi, adat itu kan maknanya berbilangan. Sedangkan 1 itu bukanlah tidak berbilangan. Sehingga daunnya beliau 1 itu adalah awal dari bilangan. Bukan bilangan tapi awal dari bilangan. Nih bahasanya beliau. Jan. Fa'lam annal adat kulluhu murakkabun minal wahid. Perlu kita ketahui bahwa semua bilangan itu tersusun dari bilangan 1. Semua itu awalnya adalah 1, tersusun dari 1. Sehingga dengeri dilanjutkan li'anna idhafata wahid ila wahid yakunu isnan. Karena 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Ya awakmu ketoke pelajaran tapi jeru tenan ya. Karena 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Wal isnani al-adad. Justru 2 itu adalah bilangan yang paling pertama. Nah, ini beda ya pengetahuannya orang-orang. Tadi dinalarkan sama beliau. 1 itu bukan bilangan. Tapi 1 itu merupakan awal dari semua bilangan. Tapi yang benar-benar awalnya bilangan adalah 2. Karena 2 itu susunan dari 1 tambah 1. Nanti hubungannya dengan 6. Kenapa kok 6? Ini diurutnya tenan mulai. Lawas salasah awalul adat al-fardi. Jadi kalau 2 itu kan awal dari bilangan. Kemudian 3 itu merupakan awal dari yang sifatnya ganjil. Paham ya? Balen mana ya? 1 itu bukan bilangan. Ya, ini kudu mantap dhisik kamu. 1 itu bukan bilangan. Awal bilangan itu adalah 2. Dan 3 itu adalah bilangan ganjil yang pertama. Ini dhisik. Lah dilanjutkan sama beliau. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriki oleh beliau wa jami'ul adat la takhlu minaz zauj wal fardi. Dan semua bilangan itu pasti tersusun dari bilangan ganjil atau bilangan genap. Dan hiya ismani azwajun wa afrodun. Sing jenenge bilangan kuwi ana loro. Bilangan ganjil, bilangan genap. Faida adofta ila wahidin isnan wa isnan wa isnan wa isnan wa hakadha takawanat indakal adat al-fardiyah kullaha ila ma la nihayata laha. Wa idza adafta ilal isnan wa isnan wa isnan takawanat al-azwaj kullaha. Sehingga ketika kamu menambahkan bilangan 1 kepada bilangan 2 dan seterusnya, maka bilangannya akan menghasilkan bilangan ganjil. Begitu juga ketika kamu menambahkan 2 kepada bilangan 2 dan terus 2 akan lahir sebuah bilangan yang genap. Ini soalnya Masya Allah diwaca tenanan itu sower Pak.
Masalah nerangno iki kudu pelan-pelan ben kamu nyantol. Masalah iki ilmu matematika, biasanya bocah-bocah lek kena ilmu matematika wis muales wis wegah. Monggo lek aku itu paling sewenenge ambek ilmu matematika, aku malah dawa meneh. Ya. Sehingga begini, imma antakuna a'dadan awwaliyatan aisamma la tangqasimul anna laysat min darbatin. Tang iki dingendikaken wa imma murakkabatun min darbi a'dadin kulluha fardiyah wala dakhla li adatin zawjin fi albattah. Terus tang iki dingendikaken ngeten. Bilangan iki bahas ilmu bilangan iki Pak ya. Jadi ngeten. Sehingga yang namanya bilangan itu nanti ada kalanya bilangan-bilangan yang sifatnya itu awal, artinya tidak bisa terbagi oleh sesuatu apapun, ada kalanya bisa terbagi. Ayo rumahnya ya. Ayo. Tak terang nih mana lagi ya. Ilmu matematika ini ringkesnya sampai pembahasan ini tadi ya. Jadi 1 itu adalah belum bisa dikatakan bilangan. Karena 1 itu tidak berbilangan. 2 baru disebut awalul adat, bilangan yang paling pertama. Karena sudah ada 2 itu hasil 1 tambah 1. Dan 3 itu adalah awal dari bilangan ganjil. Ya. Sehingga yang namanya bilangan itu ada 2, ada kalanya bilangan ganjil, ada kalanya bilangan genap. Lah, saiki lek bilangan ganjil, lek bilangan genap dhisik. Lek bilangan genap semua genap itu bisa dibagi oleh 2. Semua bilangan genap itu bisa dibagi oleh 2. Lah, yang berbeda, yang agak unik adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu terbagi. Ada kalanya bilangan ganjil yang sifatnya awal tidak bisa terbagi. Ada kalanya bilangan ganjil yang sifatnya itu bisa terbagi oleh bilangan ganjil yang semisalnya. Tak contoh nih. Nek bilangan telu itu bilangan ganjil yang awal. Bilangan coba yang awal-awal dulu. 3 itu yang awal. 5 ini bukan awal bilangan ganjil, tapi dia dihukumi seperti awal karena dia tidak bisa terbagi oleh bilangan ganjil. Mari 5, 7 itu tidak bisa terbagi, ya kan? Ganjil yang tidak bisa terbagi. Setelah 7 ada 9 bisa terbagi. Setelah 9, 11 tidak bisa terbagi. 13 tidak bisa terbagi. 15 bisa terbagi. Jadi khusus yang bilangan genap, ini nggak apa-apa belajar matematika, karena nggak akan ada pembahasan kayak gini di tafsir. Gitu loh. Ya, jadi bilangan ganjil pun itu ternyata masih dibagi menjadi 2. Ada bilangan ganjil yang tidak bisa terbagi seolah-olah itu adalah awal tercipta, somak bahasanya. Yaitu seperti bilangan 7, 5, kemudian 11, 13, 17. Dan ada bilangan ganjil yang sifatnya itu bisa terbagi. Seperti 9, 15, 21, 25, sakmono dhisik. Lah, tengeri dilanjutakan lagi. Kalau bilangan ganjil semua amma zaujiyah fakul fa innaha kullu murakkabatun min darbi 2 fi kulli adatin ba'da ila ma la nihayatalah. Kalau semua bilangan ganjil itu semuanya bisa terbagi oleh 2. 4, 6, 8 semuanya bisa dibagi oleh 2. Itu merupakan sebuah keajaiban. Nanti kamu akan menemukan titik keajaiban di matematika, bahwa matematika adalah salah satu ilmu seseorang mengenal Tuhan. Dilanjutkan lagi. Tengeri dilanjutkan fa idza fahimta dzalik fa'lam annal adat az-zawji wal adat al-fardi
jami'an yang qasimu ila salasati aqsamin imma zaidun wa imma naqisun wa imma kamilun. Kalau kamu sudah mengetahui itu tadi bahwa bilangan itu ada kalanya ganjil genap, kemudian yang ganjil semuanya itu bisa terbagi, yang genap semua bisa terbagi menjadi dua, dan yang ganjil itu ada kalanya yang tidak bisa terbagi, ada kalanya yang bisa terbagi. Maka perlu kita ketahui bahwa semua bilangan ganjil genap itu terbagi menjadi tiga. Ada kalanya yang tambah, ada kalanya yang kurang, ada kalanya yang sempurna. Yang tambah itu seperti contoh bilangan 12. Karena 12 itu merupakan bilangan yang total pengkaliannya itu bisa nanti menjadi lebih. Jadi contohnya tengeri tinggi kan famadharibu 12 isna asyara ya wahid wa isnen wa salasah wa arba'ah wa sitah wal majmu' 16 wa hiya aksaru min 12. Tangri dengan dikatakan 12 itu merupakan hasil pengkalian 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai 6. Yang mana ini totalnya adalah menjadi 16. Tambah-tambahnya itu loh. 1 tambah 2 tambah 3, tambah 4, tambah 6, itu nanti kalau ditotal menjadi 16. Lah 16 ini merupakan sebuah bilangan yang sifatnya lebih banyak daripada 12. Hibiye. Mulane tengeri ngendikaken ngeten. Fataro hadal jadwal dilanjutkan lagi wal adat an-naqis ya mana qasat majmu'u madharibihi anhu wadhalika mislu adadi 8 li anna madharibahu 1 2 3 wahadi adduha 7 wa ya angqasu min samaniyah wal adat al kamil ma yusawi jami'a madharibi wadhalika mislu adat 6 fa inna madharibahu hiya 1 2 3 allati majmu'uha 6. Status setengah dikit yang dikatakan ngeten. Jadi semua bilangan ganjil dan juga genap itu merupakan sebuah hal yang sifatnya ya Allah ya Rabbihu ya Karim, bilangan yang terbagi menjadi 3. Iki SSAS, iki PR cah. Aku iki mangis maca wis bolak-balik yo. Tapi sik kurang paham wae. Yang pada intinya ngeten, teng mriki dikatakan. Jadi dalam Al-Qur'an itu ternyata juga membahas yang namanya ilmu matematika. Mulane teng mriki dikatakan afala tara ayyuhaz zaki anna adada 6 sitah fil Qur'an wa fit Taurah fi khalqis samawati wal ard yuradu bi at-tanbih ala awwali adadin kamilin wal adat al kamil kama alimta azizul wujud. Mari kita dikatakan bahwa ternyata kenapa kok 6? Karena yang namanya 6 itu merupakan sebuah bilangan yang sempurna. Loh. Dan bilangan yang sempurna itu adalah bilangan yang sifatnya itu sangat jarang. Bilangan yang sempurna itu adalah bilangan yang sangat jarang. Tak pikirin sih dulu.
Jadi yang kene iku bilangan baik bilangan ganjil atau bilangan yang genap itu ada kalanya bilangan yang tambah, sempurna, dan kurang. Jadi aku mulai paham. Jadi begini, ini saya terangkan sesuai dengan pemahaman saya mawon. Terus bilangan tadi kan sudah dijelasnya ya. Tak balik ini mana yang mulai awal. Jadi bilangan satu itu masih belum bisa dianggap sebagai bilangan karena satu itu merupakan masih belum berbilangan, nggak ada berbilangannya sama sekali. Karena semua bilangan itu proses dari satu. Terus yang nomor dua, bilangan dua itu baru dianggap sebagai bilangan yang paling pertama. Dilanjutkan lagi, tiga, yaitu merupakan sebuah bilangan yang ganjil yang pertama. Kemudian bilangan genap itu semuanya bisa dibagi oleh dua. Kemudian bilangan ganjil itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya ganjil yang bisa dibagi, ada kalanya ganjil yang tidak bisa dibagi. Kalau ganjil yang bisa dibagi itu contohnya seperti 15, kemudian 9. Kalau ganjil yang tidak bisa dibagi, ganjil yang pertama seperti 11, 7, 5 ya, itu tidak bisa dibagi. Nah, semua bilangan itu nanti ada kalanya bilangan yang sempurna, ada kalanya bilangan yang lebih, ada kalanya bilangan yang kurang. Ini nggak apa-apa, ini bahas bilangan dok, tapi menarik poli. Kalau bilangan yang lebih itu tengeriki dicontohkan adalah bilangan 12. Bilangan 12 itu dikatakan sebagai bilangan yang zaid. Kenapa kok dianggap sebagai bilangan yang zaid? Karena 12 itu bilangan yang KPK dan FPB. Iya. Nek sing dibagi ku apa jenenge? FPB. Kalau kelipatan itu namanya apa? KPK. Lali ya. Itu pelajaran kelas 6 SD loh Pak. Yes bahasa nih ngoten. Tengah iki diindahaken 12 itu pembagiannya itu dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 6. 1, 2, 3, 4, dan 6. Artinya begini. 12 dikali 12 berarti 1 dikali 12 sama dengan 12. Kemudian atau 2 dikali 6 berarti tadi ya. 2 dikali 6 sama dengan 12 atau 3 dikali 4 sama dengan 12. Berarti kan angka-angka yang bisa menjadi total ke-12 itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Yang mana ini kalau ditotalkan semuanya ini menjadi 16. Kamu paham ora? Ayo jangan papan Pak. Tak tulis nih Pak. Aku ijen matematika itu mana? Pasang nih papan ya. Tak jelas nih. Sing gare iku lali ambek istilahnya iku lho aku eman ya. Sing gare iku lali ambek istilahnya iku lho. Jadi angka itu kamera rada pas minggir. Jadi apa itu jenenge angka itu ada kalanya angka yang zaid. Ya. Ada kalanya yang naktis. Ada kalanya yang kamil. Kamil itu yang sempurna. Zaid itu dari segi nanti dia itu total daripada angka-angka yang bisa membagikannya. Itu kalau di total ternyata malah melebihi. Kita contohkan, yang dicontohkan dalam kitabnya adalah 12. Ini pakai Arab ya, gak apa-apa Arab ya. 12. 12 ini angka-angka yang bisa menghasilkan atau bahasanya pembagiannya adalah 1. Kemudian 1 kali 12 kan nanti 12. 1, 3, 4. Kemudian 1, 2 nggih. 1, 2, 3, 4,
6. 1 kali 12, 12. 2 dikali 6, 12. 3 dikali 4, 12. Ini angka-angka yang nanti bisa menjadi 12. Ini bahasa kita tapi maldorib. Bahasa Indonesia nih. Angka-angka yang bisa membagikan 12. Ini sedangkan ini kalau di total 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 6, ini total berapa berarti? 16. Lah 16 sama ini kan melebihi berarti. Lagi. Kemudian ada yang namanya adat nakis. Adat nakis itu pengeriki dikatakan, maka adat nakis itu adat yang berbilangan. Total daripada maldoribnya atau total daripada angka-angka yang bisa membagikan itu lebih kurang daripada angkanya itu sendiri. Dicontohkan tengeriki yaitu 8. Contoh adat nakis itu adalah 8. 8 ini yang bisa membagikan 8 yaitu 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. 1 kali 8 nanti jadinya 8. 2 dikali 4 8. Lah ini kalau di total 4 tambah 2 tambah 1 berapa? 7. Terakhir yaitu bilangan kamil. Bilangan kamil adalah sebuah bilangan yang dia itu total daripada bisa membagikannya itu setara. Yaitu adalah yang paling pertama yaitu adalah angka 6. Angka 6 yang bisa membagikan adalah 1, 2, 3. Totalnya sama, 6. Paham? Kamil. Ini nanti mbuh di akademisi matematikanya nanti ini namanya. Nah, kita lanjutkan lagi. Dawuhnya beliau, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, bilangan-bilangan yang kamil, itu sangat jarang sekali. Azizatul wujud. Bilangan yang kamil adalah bilangan yang mana bilangan itu ketika total daripada bilangan-bilangan yang bisa membagikannya itu semua akan sama. Itu sangat jarang. Cuma dari beliau sampai menuliskan semua bilangan kamil itu cuma ada sedikit. Dari bilangan satuan itu 6, dari bilangan puluhan itu cuma 28. Dari bilangan ratusan itu cuma 496 dan seterusnya. Sampean bisa cek sendiri di kitabnya. Sehingga kesimpulannya tengeri kita akan kenapa kok 6? Ternyata afala taro ayyuhadzaki anna adada sittah, yakni 6 fil Quran wa fit Taurah fi khalqis samawati wal ard yuradu bi at-tanbih ala awwali adadin kamilin. Ini untuk mengingatkan bahwa yang namanya 6 itu adalah awal dari bilangan yang sempurna. Sehingga apa? Ini adalah sebuah kecocokan. Bahwa ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi dalam durasi waktu 6 hari, yang mana 6 itu merupakan angka yang pertama kali kamil, sempurna. Itu merupakan bentuk bahwa Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan sesempurna mungkin. Mulanya bahasanya yang riki dengan dikatakan fa idzakhtar fit ta'biri akmalal adadi wa awwalha fil kamal fala budda ayyakuna qad ikhtara fi khalqihi akmalal awda wa awwalaha wa ahsana fil kamal wa hadha huwa makna qaulihi ta'ala alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu. Allah Ta'ala adalah zat yang membuat secara indah segala sesuatunya. Setengah itu Pak. Terakhir ya. Masya Allah melano dawuhnya beliau tengriki dikatakan ini bukti bahwa matematika adalah ilmu. Atau majuan ya. Pasnya atau majuan. Nah, bahwa matematika adalah ilmu mengenal Tuhan.
Teng mriki ngendikaken kamu orang aran nemu nang kitab iki. Lek ora mbok rungokne. Ajaban wa alfa ajabin. Takjub dengan 1000 kali takjub, ribu-ribu takjub. Yakul Fitagoras al-filosof. Bu Fitagoras ini siapa, Pak? Bu. Hah? Iya. Yakul Fitagoras al-filosof. Fitagoras al-filosof itu berkata, innal adat awwalul mawjudat. Bahwa bilangan itu adalah pertama kali barang-barang yang wujud. Barang-barang yang wujud itu yang pertama kali adalah adat, bilangan. Wa yaqulu al-falasifah ba'dahu. Dan para ulama falasifah itu sudah berkata, innal hisab fit tabi'ah dalun alal hasib. Bahwa ilmu hisab, ilmu matematika secara wataknya itu menunjukkan adanya sosok yang menghitung. Wal hasib huwallah. Dan yang menghitung adalah Allah Ta'ala. Maka beliau dawuh faka'annal falasifata arafullaha min tariqi ilmil adat walidzalika ja'alu al-wahid dilalatan Allahi azza wa jalla. Oleh karena itu seolah-olah para falasifah itu sudah mengenal Allah Ta'ala lewat jalur matematika, lewat jalur adat. Oleh karena itu mereka menjadikan bahwa angka 1 itu merupakan sebuah angka yang menunjukkan atas keesaannya Allah Ta'ala. Terakhir ada sebuah cerita yang tiga akan lamma wafada asy-Sya'bi ala malikir Rum. Ada seorang ulama yang bernama Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini bertamu kepada seorang raja Rum. Min qibali Abdul Malik bin Marwan sa'alahu masaila anha. Yang mana raja ini bertanya kepada Asy-Sya'bi. Bertanya nopo? Kaifa yutasawwaru al-insanu na'iman fil akhirah la yanfad. Si raja ini bertanya kepada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi, wa kaifa, bagaimana mungkin katanya besok orang muslim itu di surga akan mendapatkan sebuah kenikmatan yang tidak akan habis. Nikmatnya nang surga itu gak bakal entek. Wa kaifa yakunu na'imun yukhadu minhu wa la yanqus. Bagaimana mungkin ada sebuah nikmat diambil, sebuah barang diambil tapi tidak kurang. Jari ini sesuk awak dhewe nang surga itu ora bakal kantekan panganan dan umpama diambil itu tidak menjadi kurang. Itu bagaimana? Akhirnya beliau menjawab, Asy-Sya'bi berwahal fahal li hadza misalun fid dunya. Kira-kira di dunia ini ada enggak contoh yang seperti ini? Maka Asy-Sya'bi menjawab, faqala na'am, ada. As-siraj yuqadu minhu alfu sirajin fala yanqus. Yaitu sebuah bara api bisa kamu gunakan untuk menyalakan 1000 obor pun, niscaya obor yang ada, api yang ada pada satu obor tidak akan kurang sesedikit pun. Paham ya? Wes, akhirnya sang raja pun taslim. Ya wes, oke. Berarti sesuk nang surga kuwi pancen panganane ora bakal entek, tur ya ora kurang. Dipangan iku ora kurang. Diberi contoh oleh Asy-Sya'bi bahwa itu seperti halnya api yang ada pada obor bisa digunakan untuk menyalakan ribuan obor tanpa berkurang sesedikit pun dari apinya obor yang pertama. Bertanya lagi, raja tersebut faqala malikir Rum, ahlul jannati ya'kuluna wa yashrabuna wa la yabuluna wa la yataghawwatun. Fahal li hadza nadirun fid dunya. Saya tak takoni awakmu. Asy-Sya'bi, katanya besok di surga itu orang-orang makan, minum, banyak makannya, banyak minumnya. Tapi juga dikatakan bahwa nang surga itu karena WC. Tidak akan pipis, tidak akan buang air besar. Apakah itu ada perumpamaannya di dunia? Asy-Sya'bi dengan pintarnya menjawab, "Na'am, al-janin fi batni ummihi na'am, al-janin fi batni ummihi lau annahu balatahu wa tahawwata laqatalah." Iya ono contohnya, yaitu seorang janin yang ada di dalam perutnya ibunya. Iku yo mangan tapi ora ngoyo, ora ngising, tidak mengeluarkan air besar atau air kecil. Andai kan yang namanya bayi ku nang jerone weteng iki mang ngoyo ngising ibuke.
Sang raja pun langsung tertakjub-takjub. Terakhir, qala Allahu wahidan laisa syai'un. Bahwa Allah Ta'ala itu Maha Esa. Satu, Maha Esa. Ada sebelumnya Allah Ta'ala sesuatu apapun. Fahal hadza ma'kulun. Apakah bisa diakal? Sebelumnya Allah Ta'ala nggak ada apapun. Maka dijawab oleh Sya'bi, na'am. Al-wahid walaysa qablal wahidi syai'un lahu. Loh ya, perumpamaannya yaitu bilangan. Bilangan itu yang awal dan sebelum satu itu tidak ada bilangan. Sebelumnya satu. Nol itu bilangan. Bon, niku kesimpulan daripada Asy-Sya'bi yang bertamu kepada Malikir Rum. Ya, tadi niku kesimpulannya kenapa kok 6? Karena 6 itu adalah bilangan yang pertama, bilangan kamil yang pertama. Yes, paham ya alhamdulillah, ora paham ya alhamdulillah. Pokoknya yang jelas ternyata ilmu matematika adalah ilmu innal hisab fit tabi'ah dalun alal hasib wal hasib wallah. Bahwa yang namanya ilmu hisab, ilmu matematika itu secara tabiatnya menunjukkan atas sosok yang menghitung, hasib wal hasib wallah, dan yang menghitung itu adalah Allah Ta'ala. Pun kelanjutannya semesta alal arash niku binjing ilahuna wallahu alam bissawab.